adalah sosial pertama tempat individu saling mengenal, berinteraksi sosial, dan bekerja sama yang cukup erat. Terus yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial kedua tempat individu berhubungan sosial yang anggotanya cukup banyak sehingga interaksinya kurang intensif dan Terus yang kedua, klasifikasi menurut Charles Horton Coley dan Ellsworth Paris. Menurut mereka berdua, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama yang erat yang bersifat pribadi. Terus yang kedua, kelompok sekunder menurut mereka berdua adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri atas banyak orang antara dengan siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga. Ciri-ciri kelompok primer dan sekunder. 1. Ciri-ciri kelompok primer. Terdapat interaksi sosial yang lebih erat antar anggotanya. 2. Bersifat irasional dan tidak didasari dengan pamrih. 2. Kelompok sekunder. 1. Anggotanya banyak. 2. Bersifat irasional. 3. Timbul perasaan kurang tentram antar anggota. 4. Adanya spesialisasi yang sangat ekstrim. Jadi yang pertama ada contoh dari kelompok primer yaitu keluarga sama teman sebaya. Nah yang kedua itu contoh dari kelompok sekunder yaitu sekolah sama universitas. Untuk perbedaan kelompok primer dan kelompok sekunder, yang pertama dari segi anggotanya. Kelompok primer memiliki anggota yang relatif kecil, sebaliknya kelompok sekunder memiliki anggota yang relatif besar. Yang kedua dari pola hubungan. Kelompok primer, pola hubungannya informal, personal, dan akrab. Sebaliknya, kelompok sekunder, pola hubungannya formal dan impersonal. Yang ketiga, dari segi komunikasinya. Kelompok primer, komunikasinya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Sebaliknya, kelompok sekunder, komunikasinya jarang dilakukan dengan cara bertatap muka. Yang keempat, dari segi sifat hubungannya. Kelompok primer memiliki sifat hubungan yang permanen dan kebersamaan para anggotanya berlangsung lama. Sedangkan kelompok sekunder, sifat hubungannya sementara dan kebersamaan para anggota relatif lebih singkat. Yang kelima, dari segi keputusan. Kelompok primer memiliki keputusan yang bersifat tradisional emosional, sedangkan kelompok sekunder memiliki keputusan yang bersifat rasional dan lebih menekan pada efisiensi kerja. Adanya hubungan timbal balik antar anggota, yaitu terdiri dari adanya kesadaran bahwa kita termasuk bagian dari kelompok yang bersangkutan, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama, dan yang terakhir adalah mempunyai sistem dan berproses.